Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu alasan penghapusan pidana. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian dari alasan penghapusan pidana. Nah, teman-teman semua udah tahu belum? Apa sih alasan penghapusan pidana itu? Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang seharusnya seseorang itu dipidana akan tetapi bisa jadi tidak dipidanakan. Yang ketiga adalah sejarah penghapusan pidana. Yang pertama, KUHP Indonesia berasal dari KUHP Belanda. Yang kedua, berdasarkan asas konkordasi. Yang ketiga, KUHP tidak terlepas dari aliran hukum pidana. Dan yang terakhir, dipengaruhi aliran neoklasik. Sejarah keberadaan dan pembelakuan KUHP termasuk tentang pengaturan alasan penghapusan pidana dalam buku 1. Maka dapat disimpulkan bahwa KUHP Indonesia berasal dari KUHP Belanda yang berdasarkan dengan asas konkordasi diberlakukan di Indonesia. KUHP Indonesia tidak terlepas dari aliran-aliran hukum pidana, terutama aliran klasik dan aliran neoklasik. Khusus tentang alasan penghapus pidana, kelahirannya banyak dipengaruhi oleh aliran neoklasik. Hal ini disebabkan karena di dalam aliran neoklasik, dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan atau dalam hal menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sudah mulai mempertimbangkan beberapa keadaan, baik keadaan dari dalam diri pribadi tersebut, perilaku kejahatan seperti keadaan mental maupun lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Penerapan alasan penghapusan pidana berdasarkan MVT atau Memory Fund Tolchting mengenai alasan penghapusan pidana didasarkan pada dua alasan, yaitu yang pertama, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri tersebut, dan yang kedua, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut. Nah, kemudian materi yang berikutnya yaitu pembagian alasan penghapusan pidana. Dalam alasan penghapusan pidana dibagi menjadi dua alasan, yaitu yang pertama alasan pembenar, kemudian yang kedua yaitu alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, di mana meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Tapi kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak akan mungkin ada suatu pemidanaan. Kemudian ada beberapa contoh yang telah dituangkan dalam beberapa pasal dalam KUHP, antara lain yang pertama yaitu pada pasal 48 KUHP, yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh dari paksa, maka tidak bisa dipidana. Seperti misalnya, ketika ada seseorang yang menjadikan orang lain menjadi tameng dirinya, agar dirinya tidak terkena tembakan dari teroris. Nah, hal tersebut dilakukannya karena ada pengaruh daya paksa dari ancaman orang lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada pasal 49 ayat 1 KUHP, yang menyebutkan bahwa tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atas kehormatan kesusilaan maupun harta benda sendiri maupun orang lain tersebut karena adanya serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang dianggap melawan hukum. Nah, dalam hal ini contohnya ketika ada seseorang wanita berjalan di malam hari, kemudian ada nih seorang pria yang menghampiri dan dan akan mengganggu wanita tersebut. Nah, kebetulan wanita tersebut membawa pisau di tasnya, lalu membunuh pria tersebut, maka dalam pasal ini perbuatan wanita tersebut dapat dibenarkan, karena dianggap sebagai bentuk pembelaan diri atas ancaman dari orang lain. Kemudian, contoh yang berikutnya yaitu pada pasal 50 KUHP, yang menyebutkan, barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut tidak dapat dipidana. Nah, contohnya ketika ada nih seorang polisi yang memaksa masuk ke rumah yang diduga tempat penyeludupan narkoba. Kemudian, contoh yang terakhir yaitu pada pasal 51 ayat 1 KUHP,
yang menyebutkan bahwa tidak dapat dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang yang telah memberikan perintah tersebut. Nah, dalam hal ini contohnya seperti ketika ada seorang polisi yang menembak teroris atas perintah atasannya karena mempunyai saluran. Nah, dalam hal ini polisi tersebut tidak dapat dipidana karena polisi tersebut hanya menjalankan tugas yang telah diberikan dari atasannya atau dari kekuasaan yang berwenang dalam memberikan perintah tersebut. Setelah kita mengetahui alasan pembenar pada pembagian penghapusan pidana, kita juga pastinya harus mengetahui alasan pemaaf, yang dimana alasan pemaaf ini yang menghapuskan kesalahan. Hal ini menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Hal ini tertulis pada Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Misalnya, ketika seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan atau biasa disebut dengan gila, dan ia membunuh seorang pria, maka ia tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, tertulis pula pada pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi, tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut. Misalnya, ketika seorang wanita pulang bekerja di malam hari, karena takut, ia membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Kemudian, datang seorang pria mencuri tas wanita tersebut. Karena histeris, wanita tersebut menusuk si pencuri. Tindakan tersebut, menurut pasal ini, dapat dimaafkan, dan wanita tersebut tidak dipidana, tapi perbuatan tersebut tetap dilarang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sumber-sumber alasan penghapus pidana. Kira-kira dari mana aja ya sumber-sumbernya? Nah, sumber yang pertama berasal dari KUHP. Berdasarkan ketentuan umumnya, di sini ada 5 pasal yang mengatur. Yang pertama pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51. Kemudian berdasarkan ketentuan khususnya, di sini ada pasal 110 ayat 4, pasal 166, pasal 186 ayat 1, pasal 221 ayat 2, pasal 310 ayat 3, pasal 314 ayat 1, pasal 351 ayat 5, dan pasal 352 ayat 2. Untuk sumber berikutnya yaitu berasal dari luar KUHP ya teman-teman. Nah, berdasarkan ketentuan umumnya di sini ada EVAS tanggal 14 Februari tahun 1916 dan juga ada sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif. Ini juga berasal dari EVAS tanggal 20 Februari tahun 1933. Nah, berdasarkan ketentuan khususnya di sini ada 4. Yang pertama karena hak mendidik, yang kedua karena hak jabatan atau profesi, yang ketiga karena adanya izin atau persetujuan, dan yang keempat karena mewakili orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas yang perlu diperhatikan dalam penghapusan pidana. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 ya. Yang pertama yaitu asas proporsionalitas, yang kedua alasan subsidiaritas, dan yang ketiga alasan culpa in causa. Gimana nih teman-teman, menurut kalian materinya menarik atau enggak sih? Oke, karena materinya udah selesai, sekian dulu pembahasan dari kelompok 9. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you.